Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anjani Fidarani. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isisan guna memenuhi tugas usul yang diambil oleh Ahmad Utsabah SHIMSI. Pengertian isisan. Secara bahasa, isisan berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama usul fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada hukum yang lainnya pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara. Sedangkan menurut istilah, isisan adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena adanya suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Macam-macam isisan. Yang pertama, isisan bi'al-nas, yaitu perkara pada setiap masalah yang menunjukkan hukum yang bertentangan dan berbeda dengan kaidah yang ditetapkan yang mempunyai nas dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh isisan dengan sunnah Rasul SAW adalah dalam kasus orang yang makan dan minum karena lupa pada waktu ia sedang berpuasa. Menurut kaidah umum qiyas, puasa orang ini batal karena telah memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokannya dan tidak menahan puasanya sampai pada waktu berbuka. Yang kedua yaitu istihsan bi'al-dima. Istihsan dengan dima ialah satu peralihan dari hukum pada satu masalah yang telah menjadi kaidah umum kepada hukum yang diistinbat melalui ijma. Misalnya dalam kasus pemandian umum, menurut kaidah umum, jasa pemandian umum itu harus jelas, yaitu harus berapa lama seorang harus mandi dan berapa liter air yang dipakai. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan, maka akan menyulitkan bagi orang yang banyak. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh menggunakan jasa pemandian umum sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan lamanya waktu yang dipakai. Yang ketiga, isisan bi'al-darurah, yaitu ketika seorang musyahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudaratan. Misalnya dalam kasus sumur yang kemasukan najis. Menurut kaidah umum, sumur tersebut sulit dibersihkan dengan mengeluarkan seluruh air dari sumur tersebut. Karena sumur yang sumbernya dari mata air sulit dikeringkan. Akan tetapi, ulama Hanafilah mengatakan bahwa dalam keadaan seperti itu, untuk menghilangkan najis tersebut cukup dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur itu. Karena keadaan darurat menghendaki agar orang tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air untuk ibadah. Yang keempat, isisan bi'al-maslahah. Isisan bi'al-maslahah adalah penerapan dalil nas atau kaidah umum akan berakibat munculnya kerugian atau tidak tercapainya kemaslahatan yang sudah menjadi tujuan untuk menghilangkannya. Dipakailah isisan dengan memberlakukan hukum yang dimungkinkan dapat mewujudkan kemaslahatan. Misalnya, kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum, seseorang dilarang melihat aurat orang lain, tapi dalam keadaan tertentu, seseorang harus membuka bajunya untuk diagnosis penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan orang itu, menurut kaidah isisan, seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya. Yang kelima, isisan bi'al-ruf, yaitu meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena urf yang umum berlaku, baik urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan. Contohnya seperti menyewa wanita untuk menyusukan bayi dengan menjamin kebutuhan makan, minum, dan pakaiannya. Selanjutnya yaitu kehujahan istihsan. Yang pertama, ulama Hanafiyah
Abu Zahra berpendapat bahwa Abu Hanafiyah banyak sekali menggunakan istisan. Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab usul yang menyebutkan bahwa Hanafiyah mengakui adanya istisan. Bahkan dalam beberapa kitab fikihnya banyak sekali terdapat permasalahan yang menyangkut istisan. Yang kedua, ulama Malikiyah. Asy-Syatibi berkata bahwa sesungguhnya ihsan itu dianggap dalil yang kuat dalam hukum sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Begitu pula menurut Abu Zahra bahwa Imam Maliki sering berfatwa dengan menggunakan istisan. Kehujahan istisan yang ketiga, ulama Hanabilah. Dalam beberapa kitab usul disebutkan bahwa golongan Hanabilah mengakui adanya istisan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Amudi dan Ibnu Hazm. Akan tetapi Al-Jalal Al-Mahalli dalam kitab Syarh Al-Jama' Al-Jawami mengatakan bahwa ihsan itu diakui oleh Abu Hanifah. Namun ulama yang lain mengingkarinya, termasuk di dalamnya golongan Hanabilah. Jadi, jumhur ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah menetapkan bahwa ihsan adalah suatu dalil yang syar'i yang dapat dijadikan hujah untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang telah ditetapkan qiyas atau keumuman nas. Sedangkan golongan Hanafiyah menolak ihsan karena berhujah dengan ihsan dianggap menetapkan suatu hukum tanpa dasar yang kuat hanya semata-mata didasarkan hawa nafsunya. Sekian dari saya, bila banyak salah mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.